Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Hafira Ningro, NIM 2144263 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan tentang paradigma Old Public Administration. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep Old Public Administration. Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar dari ilmu politik yang bernama Woodrow Wilson. Woodrow Wilson menyatakan paradigma ini administrasi publik menunjukkan nominasinya sebagai pemain utama. Namun adanya sumber pembiayaan dari hasil pemungutan pajak masyarakat menjadikan penyelenggaraan administrasi publik tidak efisien dan jadi salah satu kritik teori klasik administrasi publik. Ada dua kunci dalam memahami Old Public Administration. Yang pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Yang kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya atau pemimpin agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Karakter Old Public Administration dicirikan oleh kegiatan pemerintah yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator publik yang akuntabel dan bertanggung jawab secara demokratis kepada selected official. Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam Old Public Administration atau OPA adalah efisien dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Fungsi administrator publik didefinisikan sebagai planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan budgeting. Dikotomi paradigma Old Public Administration atau OPA menurut Henry ada tiga macam. Yang pertama, administrasi pemisahan antara administrasi dan politik. Politik adalah tempat di mana kebijakan diambil sehingga administrasi tidak berhak berada dalam tempat. Yang kedua, OPA tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh F.W. Taylor dan juga manajemen klasik yang dikemukakan oleh Luther Gulick. Yang ketiga, administrasi negara harus berorientasi pada efisien untuk mencapai efisiensi, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya, material, mekanik, money, metode, dan market dengan baik. Manusia rasional menurut Herbert Simon. Manusia dipengaruhi oleh rasionalitas mereka dalam mencapai tujuan-tujuannya. Rasionalitas yang dimaksud di sini hampir sama dengan efisiensi yang dikemukakan oleh aliran scientific management. Manusia yang bertindak secara rasional ini disebut dengan manusia administratif. Teori pilihan publik. Menurut teori pilihan publik, manusia akan selalu mencari keuntungan atau manfaat yang paling tinggi pada setiap situasi dalam setiap pengambilan keputusan. Manusia diasumsikan sebagai makhluk ekonomi yang selalu mencari keuntungan pribadi melalui serangkaian keputusan yang mampu memberikan manfaat yang paling tinggi. Tantangan karakteristik OPA menurut Den Hart. Ada 6 karakteristik. Yang pertama, fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintahan (TEX). Yang kedua, fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Yang ketiga, administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan. Mereka hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. Yang keempat, pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab. Yang kelima, kepada pejabat politik dan dengan diskresi terbatas. Yang keenam, kepada pejabat politik dan dengan diskresi tanpa terbatas. Rasional model of Public Administration atau OPA menurut Herbert Simon. Dengan ide-ide OPA sebagai berikut. Ada 9 ide-ide OPA. Yang pertama, titik perhatian pemerintah adalah jasa pelayanan yang langsung oleh instansi pemerintah. Yang kedua, publik, polis, dan administrasi berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, administrasi publik memiliki peran yang kecil dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keempat, pelayanan oleh administrator bertanggung jawab pada pejabat politik yang diberi diskresi terbatas. Yang kelima, administrator bertanggung jawab pada pimpinan politik yang dipilih secara demokratis. Yang keenam, program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki dan dikontrol oleh pejabat dari hierarki atas organisasi. Yang ketujuh, nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Yang kedelapan, administrasi publik dijalankan sangat efisien dan tertutup. Yang kesembilan, administrasi publik dirumuskan secara luas seperti dalam planning, organizing, staffing, directing, coordinating, organizing, budgeting.
Munculnya paradigma baru menurut Owen E. Huss. Seiring berjalannya waktu, konsep OPA dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan saat itu. OPA lebih tanggap terhadap kekuasaan kelompok yang dominan dalam masyarakat, namun tidak tanggap terhadap kekuasaan di luar struktur kekuasaan yang ada di setiap jenjang pemerintahan. Kemudian muncul suatu konsep baru yang bernama New Public Administration atau NPA. Ada 6 alasan munculnya paradigma baru menurut Owen E. Huss tahun 1994. Ada 6. Yang pertama, administrasi publik tradisional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, sehingga perlu diubah menuju ke orientasi yang lebih memusatkan perhatian pada pencapaian hasil, kinerja, dan akuntabilitas. Yang kedua, adanya dengan yang kuat untuk mengganti tipe birokrasi klasik yang kaku menuju ke kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan yang lebih luas. Yang ketiga, perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara jelas, dan juga perlu ditetapkan alat ukur keberhasilan kerja lewat indikator kinerja. Yang keempat, perlunya para pegawai senior lebih punya komitmen politik pada pemerintahan yang sedang berkuasa daripada bersikap netral atau non-partisipan. Yang kelima, fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan sinyal pasar. Yang keenam, adanya kecenderungan untuk meredup peran dan fungsi pemerintah dengan melakukan kontrak dengan pihak lain dan privatisasi. Maka dapat ditarik kesimpulan dari paradigma Old Public Administration sebagai berikut. Old Public Administration atau disebut juga dengan OPA atau disebut juga dengan administrasi negara klasik. OPA memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan secara netral, profesional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa OPA menganggap administrasi itu sama dengan bisnis. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.